everyone, welcome back to my English class. In this session, I would like to present our material today that is about articles a, an, and the. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai materi articles, yaitu a, an, dan the. Mari kita simak baik-baik. Dalam pembelajaran kali ini, kita harus mengerti bahwa what are articles, apa itu articles, kemudian what kind of articles, apa sih jenis-jenis dari artikel tersebut, kemudian how do we use it, bagaimana cara penggunaannya. Mari kita simak dan perhatikan. Perlu kalian ketahui bahwa articles are defined as kata sandang in Indonesian. Jadi dalam bahasa Indonesia, artikel ini disebut dengan kata sandang yang memiliki arti an article is a word used before a noun that indicates whether or not the reference is to a specific entity or entities or an unspecific one. Jadi kata yang digunakan sebelum kata benda yang menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun atau kata benda tersebut. Noun ini bisa berupa orang, benda, binatang, dan hal lainnya. Nah, jenis articles dalam bahasa Inggris itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, indefinite articles bersifat umum yang terdiri dari a and an. Kemudian yang kedua adalah definite articles bersifat spesifik yang terdiri dari the. Mari kita simak satu-satu pengertian dari keduanya. Artikel a dan an memiliki arti seorang, seekor, sebuah, bisa juga berarti sebiji atau sebutir, tergantung apa objek yang ditunjukkannya. Ini berarti a dan an digunakan untuk menunjukkan hanya ada satu objek atau singular noun yang belum jelas atau belum ditentukan objek mana yang dibicarakan. Nah, masih bersifat umum atau unspecific. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan dari a dan an. Dalam penulisan a dan an, penggunaannya adalah di antara a dan an sama-sama digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal. Bedanya yaitu kalau a digunakan sebelum noun yang diawali consonant sound atau huruf mati seperti B, C, D, G, P, dan lain sebagainya. Dimana, for example, a book ini adalah kata benda di mana diawali huruf mati B, jadi kita gunakan a yang artinya sebuah, a book, sebuah buku. Kemudian chair, sebuah kursi. Door, sebuah pintu. And cat, seekor kucing. Sedangkan an itu sendiri adalah past an before noun which begin with vocal sound a, I, U, E, and O. Jadi, penggunaan an ini digunakan sebelum noun yang diawali vokal sound atau huruf vokal. Huruf vokal itu adalah huruf hidup seperti A, I, U, E, dan O. Contohnya adalah example, an egg. Nah, ini memakai an karena egg, kata benda yang mengartikan telur ini berawalan huruf E. Jadi, kita gunakan an. Contoh berikutnya adalah an apple, artinya sebuah apel. Nah, di sini menggunakan an karena apple ini diawali dengan huruf vokal yaitu A. Kemudian an actress, artinya seorang artis. Lalu, catatan yang perlu kalian ingat mengenai perbedaan penggunaan e dan an adalah penggunaan an ini kecuali jika huruf mati yang pengucapannya berbunyi huruf hidup atau vokal, maka menggunakan an bukan e. Contohnya seperti an hour. Nah, di sini tulisannya yaitu menggunakan huruf mati H. Tapi kenapa menggunakan an? Karena pengucapannya berbunyi huruf vokal atau huruf hidup. Jadi menggunakan an menjadi an hour, yaitu artinya sejam. Lalu seperti kata pada university, kita gunakan artikel e, padahal kata tersebut adalah berawalan huruf hidup.
Tapi karena pengucapannya menjadi huruf mati, kita gunakan menjadi a university, atau sebuah universitas. Selanjutnya yaitu mengenai definite articles, yaitu the sebagai kata sandang untuk kata benda noun atau tunggal maupun jamak yang bersifat spesifik dan sudah jelas diketahui noun yang kita maksud. Nah, sebelumnya sudah kita bicarakan. Mari kita perhatikan contoh kalimatnya. The example, I love the red dress. The pink dress is too small for me. Artinya, saya suka gaun merah itu. Gaun pink itu terlalu kecil untukku. Nah, di sini pada noun red dress menggunakan articles the karena pembicara sudah jelas dan mengetahui noun mana yang ditunjuk dan sedang dibicarakan. Maka kita menggunakan the. Selanjutnya juga pada noun pink dress. Nah, ini menunjukkan bahwasannya objek atau noun yang kita bicarakan itu sudah jelas spesifik, yang dituju itu yang mana, maka kita gunakan the. Lalu perhatikan contoh yang kedua pada kalimat berikut. Please give me the storybook. Artinya, tolong beri saya buku cerita itu. Nah, pada kata noun storybook ini kita gunakan artikel the karena sudah jelas bahwa noun yang dibicarakan itu sudah pasti dan spesifik mana yang ditunjuk oleh pembicaranya. Maka kita gunakan artikel the sebagai kata sandang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu example of the sentences by using a, an, and the. Mari kita simak contoh pada kalimat masing-masing articles berikut ini. Yang pertama yaitu a thief stole his car last night. Seorang pencuri mencuri motor dia tadi malam. Nah, pada kalimat yang pertama, kata nounnya thief, seorang pencuri, kita menggunakan artikel a karena berawalan huruf T, yaitu huruf mati, dan belum jelas seseorang mana yang ditunjuk atau yang dibicarakan dengan pasti. Kemudian yang kedua adalah my brother gives me an apple. Kakakku memberiku sebuah apel. Nah, di sini pada noun apple karena berawalan huruf A, kita gunakan articles an. Kemudian pada kalimat ketiga yaitu the red pen on your table is mine. Pulpen merah yang di atas mejamu itu adalah milikku. Nah, kenapa pada noun atau kata benda red pen ini kita menggunakan artikel the sebelumnya? Karena kita sudah mengetahui bahwa hasannya red pen itu adalah kata benda yang sudah jelas bahwa pulpen merah yang di atas meja itu yang dimaksud dan sudah jelas diketahui benda atau pulpen yang ditunjuk oleh pembicara. Nah, itulah semua pembahasan materi untuk hari ini mengenai articles a, an, and the. Saya harap kalian semua bisa paham dan mengerti ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa ya semuanya.